Pagi itu, cahaya matahari menembus jendela-jendela besar kampus. Suasana masih lengang. Hanya beberapa mahasiswa yang lalu lalang di lorong. Naila melangkah sendirian, buku dipeluk di dada, langkahnya mantap tapi hatinya terasa berat. Di ujung lorong, ia melihat sosok yang begitu dikenalnya, Bima. Pria itu berdiri tegap dengan kemeja biru rapi, berbincang serius dengan seorang dosen lain. Naila terdiam sepersekian detik. Ia tidak bisa menahan matanya untuk menatap. Lalu, sesuatu terjadi. Mata mereka bertemu. Sekilas saja. Namun Bima cepat-cepat memalingkan wajah. Seolah Naila hanyalah mahasiswa biasa. Seolah tidak ada ikatan apapun di antara mereka. Naila tersenyum kecut. Suamiku sendiri tapi di kampus kami bertingkah seperti orang asing. Lucu ya? Atau menyedihkan? Sore hari, matahari condong ke barat. Naila berdiri di halte kampus, menunggu angkot yang belum juga muncul. Rambutnya sedikit berantakan, keringat menempel di dahi. Suara mesin mobil membuatnya menoleh. Sebuah sedan hitam berhenti di depannya. Kaca jendela perlahan diturunkan. "Nay, mau bareng?" Suara Bima terdengar datar, nyaris tanpa ekspresi. Sekilas Naila ingin masuk, tapi pikirannya langsung dipenuhi bayangan. Bagaimana kalau ada mahasiswa lain yang melihat? Bagaimana kalau rahasia mereka terbongkar? Refleks, ia menggeleng cepat. "Enggak mas, aku naik angkot aja. Nanti kalau ada yang lihat, gimana?" Bima hanya diam sebentar, lalu mengangguk. Tanpa komentar, ia menaikkan kaca dan melajukan mobilnya. Naila menatap punggung mobil itu sampai menghilang di tikungan. Di halte, angin sore berembus pelan. Lucu sekali. Aku takut terlihat bersama suamiku sendiri. Apa ini masih bisa disebut pernikahan? Malam itu, rumah sepi. Sunyi seperti perpustakaan tua. Lampu ruang tamu sudah menyala, tapi kehangatan tak pernah hadir di sana. Naila menjatuhkan tubuhnya di sofa, melepaskan tas. Aroma kopi samar tercium dari dapur. Pasti buatan Bima sebelum ia masuk ke ruang kerjanya. Pria itu selalu pulang larut, lalu mengurung diri di balik pintu. Tak ada obrolan ringan. Tak ada makan malam bersama. Tak ada tawa. Yang ada hanya dua manusia yang tinggal di bawah atap yang sama, tapi seolah hidup di dua dunia berbeda. Naila menatap langit-langit, matanya berkaca-kaca. Pernikahan ini kosong, hambar. Apa bedanya aku menikah dengan tidak? Apa aku kuat menjalaninya terus seperti ini? Keheningan menjawabnya. Dan disitulah Naila benar-benar merasa sendiri, meski ada sosok suami hanya beberapa langkah darinya. Malam itu rumah sepi, sunyi seperti perpustakaan tua. Lampu ruang tamu sudah menyala, tapi kehangatan tak pernah hadir di sana. Naila menjatuhkan tubuhnya di sofa, melepaskan tas. Aroma kopi samar tercium dari dapur. Pasti buatan Bima sebelum ia masuk ke ruang kerjanya. Pria itu selalu pulang larut, lalu mengurung diri di balik pintu. Tak ada obrolan ringan. Tak ada makan malam bersama. Tak ada tawa. Yang ada hanya dua manusia yang tinggal di bawah atap yang sama, tapi seolah hidup di dua dunia berbeda. Naila menatap langit-langit, matanya berkaca-kaca. Pernikahan ini kosong, hambar. Apa bedanya aku menikah dengan tidak? Apa aku kuat menjalaninya terus seperti ini? Keheningan menjawabnya. Dan disitulah Naila benar-benar merasa sendiri, meski ada sosok suami hanya beberapa langkah darinya. Suara langkah seseorang terdengar di belakang mereka. Reno masih bercerita, Mira dan Citra cekikikan, tapi Naila tiba-tiba terdiam. Beberapa meter dari tempat duduknya, Bima berdiri, tatapannya tajam, gelap, menusuk.
Detik itu juga, suasana seakan membeku. Naila menelan ludah, jantungnya berdetak kencang. Tapi Bima tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya menatapnya beberapa detik, lalu berbalik pergi. Langkahnya berat, cepat, dan penuh amarah yang ditahan. Naila menoleh ke arah Reno, yang tampak kebingungan. Itu tadi Pak Bima kan? Dosen killer itu. Ih, serem banget tatapannya. Gumam Reno sambil menggaruk kepala. Naila pura-pura ikut tertawa, padahal dalam hatinya ada kegelisahan yang sulit dijelaskan. Kenapa rasanya aku baru saja menusuk hatinya? Sore itu, Bima tidak kembali ke ruang dosen. Setelah kelas terakhir selesai, ia langsung keluar kampus. Tangannya gemetar saat menyalakan mesin mobil. Jalanan kampus yang biasanya ia lewati dengan tenang, kini terasa sempit. Nafasnya berat. Mobil itu melaju kencang, menembus jalanan kota. Tanpa tujuan. Bima menekan setir kuat-kuat, rahangnya mengeras. Dia tertawa bersama orang lain, begitu lepas, begitu bahagia. Kenapa bukan denganku? Kenapa aku merasa seperti orang asing di hidupnya sendiri? Matanya panas, tapi ia menolak air mata keluar. Ia menepikan mobil di sebuah persimpangan, menunduk lama. Ketika akhirnya ia kembali menyalakan mesin, arah setir tidak menuju rumahnya sendiri. Mobil itu justru melaju ke satu tempat yang sudah lama tidak ia datangi, rumah orang tuanya. Naila pulang lebih awal sore itu. Ia membuka pintu rumah, berharap mendengar suara mesin mobil Bima atau langkah kakinya di ruang kerja. Tapi sunyi. Rak sepatu kosong, carport pun kosong. Naila berdiri di ruang tamu, bingung. Masih di kampus ya? Gumamnya. Ia menjatuhkan tubuh ke sofa, baru saja hendak meraih remote TV, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Bu Ratna, ibu mertuanya. Nak, Mas Bima di sini. Sepertinya perasaannya sedang tidak baik. Kalau sempat, datanglah. Naila terdiam. Alisnya terangkat tinggi. Perasaannya tidak baik. Maksudnya ngambek. Bayangan wajah Bima, dosen killer, galak, dingin, melintas di kepalanya. Membayangkan pria itu ngambek rasanya absurd. Kayak singa berubah jadi kucing rumahan. Naila mendengus kecil. Namun rasa penasaran mengalahkan malasnya. Ia membuka aplikasi taksi online dan segera memesan kendaraan. Malam itu ia memutuskan pergi, menuju rumah yang tidak disangka. Rumah mertuanya, tempat Bima ternyata sedang menyembunyikan hatinya yang rapuh. Naila duduk di meja rias kamar, menatap cermin. Matanya sembab. Ia masih teringat luka yang ditinggalkan Raka, pria dari masa lalunya. Tetapi kini, Bima, suaminya yang baik hati, sudah berusaha keras menyembuhkan hatinya dengan sabar. Malam itu, setelah seharian bekerja, Bima masuk ke kamar membawa segelas teh hangat. "Untukmu, sayang, biar tenang sedikit," ucapnya dengan senyum kecil. Naila terdiam, tangannya bergetar saat menerima. Hatinya penuh rasa bersalah, tetapi juga haru. "Terima kasih, Mas," suaranya lirih. Bima menatapnya lembut. Ada sesuatu di dalam tatapan itu. Cinta yang tulus, sabar, dan penuh pengharapan. Dan tanpa pikir panjang, Naila mendekat lalu memeluk Bima dengan erat. Bima terkejut, tetapi kemudian membalas pelukan itu. Di dalam hati Naila, ada rasa yang mulai tumbuh. Untuk pertama kalinya, ia merasa mungkin dirinya bisa membalas cinta itu. Sejak malam itu, Naila mulai berubah. Ia tersenyum lebih sering, memasak makanan kesukaan Bima, bahkan menyiapkan baju kerja suaminya dengan rapi. Bima memperhatikan perubahan itu dengan senang sekaligus canggung. Kok sekarang rajin banget, Nay?" godanya. Naila tersipu. "Aku cuma mau jadi istri yang baik, Mas."
Bima tak bisa menahan senyumnya. Tapi jauh di lubuk hati Naila, ia masih diliputi rasa bersalah. Apakah ini benar-benar cinta atau sekadar upaya menutupi luka? Namun, saat Bima memegang tangannya dan menatap matanya begitu dalam, Naila merasa ada yang berbeda. Degup jantungnya tak lagi sama seperti dulu. Hari itu Bima pulang lebih malam dari biasanya. Saat membuka pintu, Naila tersenyum lega. Tapi senyum itu segera hilang ketika melihat noda lipstik samar di kerah kemeja Bima. "Mas, ini apa?" Naila bertanya dengan suara bergetar. Bima terkejut lalu cepat menunduk. "Bukan apa-apa, Nay. Tadi ada klien yang terlalu ramah. Aku nggak sengaja kena." Naila terdiam. Luka lama dalam hatinya kembali terkuak. Ia ingat bagaimana Raka dulu mengkhianatinya dengan alasan yang mirip. "Kenapa harus ada noda seperti ini, Mas? Kenapa?" Naila mulai menangis. Bima mencoba meraih tangannya, tapi Naila menepis. "Aku sudah mulai percaya sama kamu, Mas. Jangan buat aku jatuh lagi." Malam itu mereka berdebat hebat. Bima merasa tak adil dicurigai, sementara Naila dihantui rasa takut akan dikhianati lagi. Pagi harinya, rumah itu terasa dingin. Naila bangun dan mendapati Bima sedang mengemas barang-barangnya. "Mas, mau kemana?" tanyanya panik. Bima menoleh dengan tatapan yang terluka. "Aku butuh waktu, Nay. Aku mencintaimu. Tapi aku nggak bisa terus-terusan dicurigai. Aku nggak salah. Tapi kamu seakan nggak pernah percaya." Naila menggenggam lengannya erat. "Jangan pergi, Mas. Aku butuh kamu." Namun Bima melepaskan tangannya dengan lembut. "Aku cuma pergi sementara. Mungkin jarak bisa bikin kita sadar apa yang sebenarnya kita mau." Lalu ia pergi meninggalkan rumah. Pintu tertutup dengan suara dentuman lirih. Naila berdiri kaku di ruang tamu. Air matanya jatuh seakan menghantam lantai bersamaan dengan rasa kehilangan yang mendalam. Untuk pertama kalinya, Naila sadar ia benar-benar mencintai Bima. Tapi semuanya terlambat karena lelaki itu memilih menjauh. Hujan turun deras malam itu. Lampu jalan memantulkan cahaya keemasan di atas aspal yang basah. Naila berdiri di depan sebuah kafe yang dulu sering ia kunjungi bersama Bima. Hatinya berdebar keras. Sudah berminggu-minggu sejak Bima pergi tanpa kabar, meninggalkan rumah dengan alasan ingin memberi jarak. Pintu kafe terbuka. Sosok yang ia rindukan akhirnya muncul. Bima berdiri di sana. Wajahnya lebih kurus, matanya sayu, tapi tajam menatap Naila. "Nay," suaranya bergetar, seolah menahan banyak hal. Naila menelan ludah, mencoba tersenyum. "Aku pikir kamu gak akan datang lagi." Mereka duduk berhadapan, keheningan panjang melingkupi. Tak ada kata yang cukup untuk menebus waktu yang hilang. Tapi tatapan mereka saling bicara. Ada luka, ada rindu, ada amarah yang belum tuntas. Bima menggenggam cangkir kopi di depannya. Jarinya gemetar. "Aku pergi karena aku nggak kuat lihat kamu masih mikirin Raka." Suaranya lirih, penuh kejujuran. Naila menunduk, rasa bersalah mempuncak. "Aku akui, aku salah. Aku terlalu lama mengikat diriku sama masa lalu. Tapi saat kamu pergi, aku sadar aku gak mau kehilangan kamu." Bima terdiam. Hatinya bergejolak antara percaya dan takut. Apa kamu yakin? Atau cuma takut sendirian? Naila menatapnya lurus, matanya berkaca-kaca. "Aku yakin, Bim. Aku udah bandingin semua rasa yang pernah ada. Dan sekarang aku tahu, kamu adalah rumahku." Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Bima tersenyum kecil. Tapi luka yang ia bawa masih menyisakan kerikil di hatinya. Hening kembali menyelimuti. Lalu Naila menarik napas panjang.
Ada sesuatu yang belum pernah aku ceritakan tentang Raka. Bima mengangkat kepalanya, menunggu. Raka bukan cuma cinta masa laluku, dia juga orang yang menghancurkan aku. Aku hamil waktu itu, Bim. Tapi dia pergi, ninggalin aku sendirian. Aku kehilangan bayi itu. Dan sejak saat itu, aku selalu merasa gak layak dicintai siapapun. Bima terhenyak, matanya membesar, dadanya terasa sesak. Ya Tuhan, Nay, aku menutupinya karena aku takut kamu pergi. Aku takut kamu anggap aku kotor. Tapi sekarang, aku gak bisa lagi sembunyi. Air mata Naila jatuh semakin deras, tubuhnya bergetar. Bima berdiri, lalu berlutut di hadapan Naila. Ia menggenggam tangan istrinya erat. Nay, dengar aku. Aku gak peduli masa lalu kamu. Aku peduli sekarang dan masa depan kita. Kalau aku boleh memilih, aku tetap pilih kamu. Berkali-kali. Naila menangis dalam pelukan suaminya. Semua beban yang ia simpan bertahun-tahun terasa runtuh saat itu juga. Bima membelai rambutnya, menenangkan. Kita memang gak sempurna, tapi aku janji aku akan jadi laki-laki yang gak akan pernah ninggalin kamu, apapun yang terjadi. Hujan di luar masih turun deras, tapi di dalam kafe itu ada kehangatan baru. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Naila dan Bima merasa mereka benar-benar memulai cinta dari awal. Hujan turun deras malam itu. Di balik jendela kamar, Naila memandangi derasnya air yang membasuh jalanan. Ia teringat semua yang telah ia lewati. Luka dari masa lalu bersama Arga, kebahagiaan yang hampir ia abaikan bersama Bima, dan hatinya sendiri yang terlalu lama bimbang. Bima masuk ke kamar, membawa 2 cangkir teh hangat. "Masih belum tidur?" tanyanya lembut. Naila menoleh, senyumnya tipis namun penuh ketulusan. "Aku hanya sedang mengingat semuanya. Semua yang pernah terjadi, rasanya seperti mimpi buruk yang akhirnya selesai." Bima duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. "Yang penting sekarang kamu tidak sendiri lagi. Aku di sini, selalu." Air mata Naila jatuh. Bukan karena sedih, melainkan lega. "Terima kasih sudah bertahan bersamaku, Bi. Terima kasih karena tidak menyerah." Malam itu, untuk pertama kalinya, Naila merasa benar-benar bebas dari bayang-bayang masa lalunya. Luka lama itu ditutup oleh kehangatan cinta yang tulus. Pagi yang cerah menyambut mereka. Naila menata meja sarapan sederhana. Nasi goreng buatan Bima, telur dadar, dan secangkir kopi. Mereka tertawa ketika Bima dengan bangga menunjukkan bentuk telur yang tidak sempurna. "Lihat ini," katanya sambil menunjuk telur gosong di pinggir. "Karya seni abstrakku." Naila tertawa lepas. "Asal jangan jadi kebiasaan, nanti aku yang stres." Hari-hari mereka berubah menjadi sederhana namun bermakna. Naila kembali mengajar di sekolah. Bima melanjutkan pekerjaannya dengan penuh semangat. Mereka mulai membangun rumah tangga dari dasar, bukan dari kesempurnaan, melainkan dari kejujuran. Arga, di sisi lain, memilih pergi jauh. Ia menulis pesan terakhir pada Naila. "Maafkan aku tak pernah benar-benar tahu bagaimana cara mencintaimu. Semoga kau berbahagia bersama Bima. Anggaplah aku hanya bagian dari cerita yang membuatmu lebih kuat." Naila membaca pesan itu dengan tenang. Tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi kerinduan. Hanya keikhlasan. Di sebuah sore yang tenang, Naila menulis di buku hariannya. "Hidup mengajariku bahwa cinta bukan hanya tentang rasa, tapi juga tentang pilihan. Aku pernah mencintai seseorang yang menghancurkanku, dan aku hampir kehilangan orang yang selalu menjagaku. Kini aku tahu, cinta sejati adalah tentang siapa yang tetap tinggal, meski dunia berusaha membuatnya pergi." Bima membaca tulisan itu diam-diam dan tersenyum.
Ia memeluk Naila dari belakang. "Pesan untuk siapa itu?" tanyanya menggoda. Naila menutup bukunya. "Untuk diriku sendiri dan untuk kita, supaya kita tidak lupa dari mana kita memulai." Mereka tertawa bersama, menatap langit senja yang keemasan. Tak ada lagi bayang-bayang masa lalu. Yang tersisa hanyalah perjalanan baru yang akan mereka tempuh berdua. Dan begitulah, kisah mereka ditutup bukan dengan air mata, melainkan dengan harapan. Pesan moral, cinta sejati bukan soal siapa yang paling kau rindukan, tetapi siapa yang tetap ada ketika semua terasa runtuh.